Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan pada akhirnya berpisah dengan permaisuri. Kelinci Bingyun juga pada saat ini telah meninggalkan Xiao Yan dan pada saat yang bersamaan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran kekuatan keabadian yang datang ke arah Xiao Yan. Sebelum bisa bereaksi, Xiao Yan merasakan kekuatan keabadian di tubuh Xiao Yan terisi dengan penuh. Masuknya kekuatan keabadian ini juga pada akhirnya mencapai efek terobosan bagi Xiao Yan. Setelah beberapa saat aura tirani tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan sedikit terkejut karena terobosan yang tiba-tiba ini agak tidak bisa dijelaskan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu mengapa Xiao Yan tiba-tiba bisa menerobos. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini adalah langkah kedua keabadian Kaisar. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini dengan hati-hati, Xiao Yan seketika teringat permaisuri. Xiao Yan menyadari pasti permaisuri yang memberikan Xiao Yan energi dunia. Hal inilah yang pada akhirnya sangat meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan menerobos ke langkah kedua keabadian Kaisar, kegelapan juga tiba-tiba kembali menyelimuti Xiao Yan. Dewa Emas pada saat-saat ini kembali muncul dengan kucing ungu Dewa Abadi yang berdiri di telapak tangannya. Sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata acuh tak acuh dan rasa kematian yang kuat langsung menyelimuti Xiao Yan. Perasaan ini persis sama dengan apa yang Xiao Yan temui sebelumnya. Setelah kesadaran Xiao Yan runtuh, kesadaran tersebut kembali berkumpul dalam sekejap, seolah-olah Xiao Yan sedang melompat berulang kali antara kematian dan kelahiran. Xiao Yan terjebak dalam situasi ini berkali-kali dan Xiao Yan benar-benar hanya bisa menggertakkan gigi. Dewa Abadi juga tidak memberikan Xiao Yan kesempatan untuk berbicara. Xiao Yan terus-menerus bolak-balik antara kematian dan kebangkitan untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Jika Xiao Yan terus-menerus berada di dalam keadaan seperti ini, Xiao Yan mungkin akan menjadi gila. Tidak peduli kekuatan apa yang dimilikinya, semuanya tidak akan berpengaruh pada saat-saat ini. Namun ketika Xiao Yan benar-benar tidak berdaya, suatu kekuatan sepertinya langsung menarik kembali Xiao Yan dari jurang maut. Cahaya biru muncul di depan Xiao Yan dan kemunculan cahaya biru ini langsung menarik Xiao Yan keluar. Xiao Yan pada akhirnya mengembalikan kembali kesadarannya dan Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah kehendak abadi milik Lan Feng. Xiao Yan pada akhirnya bergumam menyebut nama senior Lan Feng. Sementara itu di sisi lain Dewa Abadi segera berkata dengan marah bahwa Xiao Yan benar-benar beruntung. Xiao Yan benar-benar meminjam kehendak keabadian dari orang lain. Kekuatan Xiao Yan masih terlalu lemah dan Xiao Yan masih berguling-guling dengan cepat. Semuanya benar-benar terasa membosankan dengan kekuatan Xiao Yan yang seperti ini. Sosoknya segera melambaikan tangannya dan sosok Xiao Yan pada akhirnya segera keluar dari ruang gelap. Suara Dewa Abadi juga pada saat ini segera kembali terdengar di telinga Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin menasehati Xiao Yan. Jika Xiao Yan belum mencapai kemauan yang cukup kuat, sebaiknya Xiao Yan jangan meningkatkan kekuatannya sesuka hati. Jika tidak, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa lulus ujian ini. Xiao Yan pada saat ini terdiam karena meskipun Xiao Yan pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya, Xiao Yan masih ketakutan dan gugup pada saat ini. Sulit bagi Xiao Yan untuk bisa tenang karena perasaan kematian ini benar-benar terlalu nyata. Xiao Yan tidak dapat melakukan perlawanan apapun di bawah kekuatan ketika terseret ke dalam kematian. Xiao Yan hanya bisa menunjukkan senyum pahit dan setelah beberapa saat barulah jantung Xiao Yan yang berdetak kencang perlahan menjadi tenang. Masih ada sumber kekuatan keabadian yang pada saat ini datang dari sekitar. Namun jumlahnya tidak lagi mencukupi bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah terobosan barusan, Xiao Yan juga pada saat ini diam-diam terkejut. Ini jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan kaisar atau kesengsaraan dewa. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan jika kehendak abadi dari Lan Feng tidak muncul untuk membantu Xiao Yan,
Xiao Yan khawatir Xiao Yan masih akan mati ke dalam kematian dan kehancuran pada saat itu, meski kini Xiao Yan memenuhi syarat untuk meneroboskan langkah ketiga keabadian, tetapi kehendak keabadian Xiao Yan masih belum cukup kuat. Xiao Yan pun bergumam bahwa sepertinya di latihan di masa depan lebih penting untuk mewujudkan kehendak keabadian. Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Yan benar-benar harus memupuk keteguhan di dalam hati Xiao Yan untuk bisa melewati ujian tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada tujuan Xiao Yan. Mata Xiao Yan masih terlihat dipenuhi dengan kesepian. Kehampaan di sekitar Xiao Yan benar-benar kosong dan hanya ada jiwa Cimi yang terdiam seperti orang idiot. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa permaisuri tampaknya benar-benar telah menghilang. Xiao Yan memantapkan hatinya dan Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada jiwa Cimi sebaiknya mereka segera pergi. Jiwa Cimi pada saat ini tertegun sejenak dan sosoknya merasa sedikit ragu ketika ditatap oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata sebaiknya jiwa Cimi jangan melawan. Xiao Yan akan menyegelnya untuk sementara karena jika tidak Xiao Yan tidak akan bisa membawa jiwa Cimi keluar dari sini. Sesungguhnya Xiao Yan tidak perlu memberitahu Cimi karena Xiao Yan pada saat ini menguasai 70% jiwa Cimi. Namun sesungguhnya Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin mengekang jiwa Cimi. Alasan mengapa Xiao Yan ingin menempati 70% tubuh dari Yusuan dari jiwa Cimi. Xiao Yan hanya ingin mencegah jiwa Cimi menusuk Xiao Yan dari belakang. Selain itu dengan 70% tubuh Yusuan pada saat ini dikendalikan oleh Xiao Yan maka Xiao Yan dapat memasukkannya ke dalam 9 peti mati dan meletakkannya di dalam pagoda pemurnian. Sementara itu di sisi lain begitu jiwa Cimi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sosoknya pada saat ini hendak berbicara. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya. Kekuatan hisap yang kuat seketika membuat tubuh Cimi menghilang bahkan sebelum dirinya sempat berbicara. Di antara 9 peti mati pada akhirnya Cimi benar-benar berada di salah satunya. Dirinya pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kali ini dirinya benar-benar merasa sangat panik karena tempat ini benar-benar gelap dan kedap udara dan jiwanya bahkan pada saat ini sama sekali tidak bisa dirasakan. Cimi mendesis dingin dan ketakutan pada saat ini segera menyebar di dalam hatinya. Dirinya tahu bahwa Xiao Yan pasti ada hubungannya dengan dewa jahat. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Jiwa Cimi pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat menakutkan, sepertinya dirinya sangat berbelas kasihan pada Cimi sebelumnya, tampaknya dirinya telah sengaja menunjukkan kelemahan di depan jiwa Cimi, karakter orang ini bahkan lebih gelap daripada Cimi, sepertinya rencana jiwa Cimi perlu diubah lagi dan dirinya harus lebih berhati-hati. Jika tidak maka sepertinya jiwa Cimi akan dipukuli oleh orang ini pada akhirnya. Jiwa Cimi diam-diam terkejut dan pada saat ini merenung di dalam benaknya. Sementara itu setelah memasukkan Cimi ke dalam 9 peti mati di pagoda pemurnian Xiao Yan pada akhirnya menutup matanya. Kesadaran Xiao Yan mencapai lantai 10 dari pagoda. Pemurnian di hadapan Xiao Yan pada saat ini tumbuh pohon dunia dan Xiao Yan pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Ketika Xiao Yan pergi ke dunia sejati Xuan Yin, Xiao Yan melalui pohon dunia seperti ini. Namun sesungguhnya Xiao Yan tidak yakin untuk bisa menentukan tujuan kepergiannya. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Zhan Lao bisakah Zhan Lao menentukan untuk kembali ke dunia sensi. Begitu selesai berbicara sosok Zhan Lao juga pada akhir segera muncul di samping Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan hanya perlu mengatakan keinginannya dan itu akan segera membimbing Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tersenyum menatap ke arah Zhan Lao yang benar-benar jarang sekali muncul. Tampaknya Zhan Lao pada saat ini telah mempercayai kemampuan Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan pagoda pemurnian sebagai kartu as milik Xiao Yan.
Zhan Lao juga telah mengatakan bahwa pagoda pemurnian tidak boleh diekspos dengan mudah, bahkan jika Xiao Yan telah berhasil menerobos ke tingkat keabadian hal tersebut masih belum bisa dilakukan dengan ceroboh. Xiao Yan terus memegang prinsip ini dan inilah yang pada akhirnya membuat Zhan Lao jarang sekali keluar. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera menyentuh akar pohon dunia. Sesaat kemudian jiwa Xiao Yan ditarik ke dalam pohon dunia dengan kekuatan yang sangat besar. Sementara itu di alam sejati Xuan Yin tubuh Xiao Yan di kehampaan pada saat ini seketika tertutup dan tidak ada yang bisa melihatnya. Tubuh Xiao Yan pada saat ini tampak mengalami kondisi yang sangat aneh. Tubuh Xiao Yan diregangkan tanpa batas sebelum akhirnya diratakan dan menghilang dalam kehampaan. Aura Xiao Yan juga pada saat ini menghilang begitu saja seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Xiao Yan pada saat ini merasa tubuhnya benar-benar tidak berbobot dan sepertinya jiwa serta tubuhnya diremukan. Tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berbentuk. Xiao Yan juga tidak tahu berapa lama Xiao Yan telah menghabiskan waktu di dalam tempat tersebut. Namun setelah beberapa saat pada akhirnya jiwa Xiao Yan seketika terhenti dan Xiao Yan kembali melihat adanya pohon raksasa. Di hadapan pohon raksasa yang luas gambaran yang dilihat oleh Xiao Yan pada saat ini sangatlah abstrak. Namun samar-samar Xiao Yan merasa bahwa yang dilihatnya adalah pohon besar. Setelah waktu yang tidak diketahui cahaya di sekitarnya juga pada saat ini mulai mengeras. Pikiran Xiao Yan bergetar dan Xiao Yan samar-samar bisa melihat Dewa Taiksu. Ada juga prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya di hadapan mata Xiao Yan. Hal ini membuat mata Xiao Yan membeku. Terlebih lagi gambaran ini juga terus-menerus melintas di mata Xiao Yan berkali-kali. Hal ini membuat Xiao Yan mengerutkan kening karena gambar yang dilihat oleh Xiao Yan ini tampak benar-benar sangat nyata. Hal ini juga pada akhirnya membuktikan bahwa pandangan yang dilihat oleh Xiao Yan kemungkinan besarnya nyata. Ini adalah para prajurit dari Taiksu yang mencoba memasuki dunia sensi. Hal ini juga menunjukkan bahwa ingatan yang diperoleh dari Su Chang sebuah kenyataan. Taiksu telah melancarkan perang untuk berhadapan dengan dunia sensi. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan telah melihat adegan ini sebanyak 11 kali. Jumlah prajurit Taiksu ini semuanya berbeda, tampaknya mereka pergi ke dunia sensi dari arah yang berbeda-beda, tetapi meskipun begitu tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk menerobos masuk ke dunia sensi. Xiao Yan pun segera membuat analisis dan penilaian di dalam pikirannya, namun perasaan terbolak-balik pada saat ini masih membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Xiao Yan tidak memiliki banyak kesempatan untuk memikirkannya dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu di dalam kehampaan tertentu ada dua alam yang pada saat ini saling berhubungan. Kedua alam ini sejatinya memang memiliki hubungan yang sangat erat. Jika seseorang memasuki alam tersebut seseorang bisa menemukan bahwa dunia tersebut telah berantakan. Benua ini benar-benar terkoyak dan pemandangan dunia di bawah benar-benar rusak. Banyak sekali lubang kehancuran seolah-olah meteor menghantam benua tersebut. Di antara puing-puing tersebut juga ada gerbang yang bertuliskan kata Xiao. Selain itu tidak ada aura kehidupan di tempat ini dan yang ada hanya reruntuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu di sisi lain terdapat kerumunan besar lautan manusia sejauh mata memandang. Di sekitar mereka ada makhluk-makhluk yang mengenakan armor hitam pekat dan mereka melayang di udara. Tidak ada satupun di antara orang-orang yang berkerumun di bawah yang pada saat ini berani melawan makhluk-makhluk tersebut. Salah seorang dari prajurit berarmor hitam pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka perlahan-lahan menyempurnakan orang-orang ini dan mengambil jiwa serta darah mereka. Mereka adalah sumber daya yang sangat penting dan mereka tidak boleh diabaikan. Salah seorang sosok yang berkata dengan suara yang dalam ini memiliki kristal merah bersinar terang di dadanya. Jika Xiao Yan bisa melihatnya Xiao Yan akan bisa mengenalinya secara sekilas.
Sosok-sosok yang melayang di udara ini semuanya adalah prajurit Taiksu. Armor besi di tubuh mereka jelas merupakan Void God Armor yang tentu saja dikenali oleh Xiao Yan. Semua sumber daya dari dua dunia ini benar-benar telah diambil oleh Taiksu. Makhluk-makhluk di dalamnya dibantai dan yang tersisa pada saat ini benar-benar diserap kekuatannya. Namun meskipun begitu tampaknya energi yang berada di dunia ini terlalu sedikit bagi orang-orang Taiksu. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sumber daya di tempat ini sangat kecil, penjarahan dunia ini hanyalah membuang-buang waktu. Dirinya mendengar bahwa kedua alam ini masing-masing disebut dengan benua Doudi dan alam besar Douqi, tetapi sangat aneh bahwa ketika mereka tiba, jumlah orang di kedua alam ini benar-benar sangat sedikit. Secara logika jumlah orang yang normal yang seharusnya menempati alam sebesar ini sekitar 500 kali lebih banyak. Dirinya pada saat ini curiga mungkinkah orang-orang yang tersisa telah disembunyikan. Sosok tersebut pada saat ini melihat sekitar sebelum akhirnya segera berkata sebaiknya mereka mempercepat proses ini dan mencari bintang lainnya lagi. Sumber daya yang dapat dijarah oleh kedua alam ini terlalu sedikit. Setelah menyelesaikan semuanya mereka harus menghabisi sosok-sosok yang tersisa di tempat ini. Begitu sosok ini selesai berbicara sosok-sosok yang tersisa pada saat ini segera melesat ke berbagai arah. Sementara itu di tengah benua yang rusak ada sesosok tubuh yang duduk bersila. Kulitnya terlihat gelap dan matanya tertutup rapat serta sebagian besar daging dan darahnya telah menghilang. Vitalitas dari sosok tersebut juga telah melemah dan saat ini sosoknya terlihat bergetar. Sosoknya hanya bisa membuka matanya secara perlahan. Ekspresinya juga pada saat ini tampak telah menghilang ketika dirinya menghirup udara keruh. Tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian dan ada darah kering berubah menjadi hitam di pakaiannya yang compang camping. Sosok tersebut dengan penuh kesedihan bergumam apakah benua Doudi akan hancur seperti ini? Faktanya pertempuran yang terjadi pada saat sebelumnya tidaklah brutal. Sejujurnya itu tidak bisa dianggap sebagai pertempuran melainkan penyiksaan sepihak. Tidak ada ruang untuk melawan dari awal sampai akhir bagi orang-orang di benua Doudi. Sosok yang duduk bersila pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah penjaga benua Doudi yakni Xiao Wutian. Dirinya telah berusaha sekuat tenaga namun di hadapan orang-orang Taiksu yang kuat kekuatan Dogat miliknya tampak terlalu lemah. Xiao Wutian benar-benar dipukuli dan benar-benar tidak berdaya di hadapan kekuatan absolut orang-orang Taiksu. Xiao Wutian bahkan pada saat ini sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Untung saja sebagian besar orang juga pada saat ini telah dipindahkan oleh Xiao Wutian. Sementara itu semua yang tertinggal merupakan para petarung yang setia kepada benua Doudi. Mereka semua menyebutkan bahwa benua Doudi adalah rumah mereka masing-masing. Xiao Wutian khawatir pada akhirnya mereka akan dimakamkan di sini bersama dengan alam yang hancur. Xiao Wutian pada saat ini menghela nafas dan sosoknya segera mengangkat kepalanya menatap ke arah langit. Pada saat ini ada banyak sosok yang diangkat ke langit. Sosok-sosok ini seketika diserap kekuatan serta esensi darah mereka oleh Taiksu. Ada formasi besar yang pada saat ini menahan banyak sosok di udara. Formasi ini menampung energi yang mereka dapatkan dari sosok-sosok yang mereka serap. Dalam waktu singkat sosok-sosok yang kekuatannya diserap seketika tubuhnya menjadi kurus kering. Vitalitas mereka juga pada akhirnya benar-benar diserap dan mereka semua pada akhirnya seperti zombie. Meskipun mereka pada saat ini belum mati tetapi semua itu hanyalah permasalahan waktu. Selain itu tampaknya tidak ada sedikit perasaan kasihan di wajah dari orang-orang Taiksu. Bahkan ketika mereka melihat makhluk-makhluk yang berada di bawah mereka, mereka seolah-olah melihat binatang ternak. Orang yang paling kuat di sini adalah Xiao Wutian tetapi bahkan Xiao Wutian pada saat ini benar-benar rentan. Xiao Wutian pada saat ini hanya bisa pasrah menatap apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Taiksu.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa orang dari Taiksu tampaknya secara bertahap telah kehilangan kesabaran mereka. Niat membunuh juga menyebar ke seluruh tubuh mereka dan pedang hitam muncul di tangan salah satu sosok Taiksu. Sosoknya pada saat ini mengangkat tangannya untuk menebas pedangnya. Energi pedang hitam pada saat ini melonjak ke segala arah. Sosok ini melakukan pembantaian kepada sosok-sosok yang terlihat lemah. Salah satu energi pedang juga pada saat ini meraung ke arah sosok Xiao Wutian. Xiao Wutian hanya bisa menghela nafas perlahan dan sepertinya dirinya pada saat ini hanya bisa menerima takdirnya. Xiao Wutian bergumam dengan suara yang rendah dengan dipenuhi nada pengharapan. Sosoknya bergumam bahwa benua Doudi akan menghilang dan apakah bocah tersebut ingin kembali untuk melihatnya. Begitu Xiao Wutian melihat prajurit Taiksu yang pada saat ini berada di ke atas kepalanya, Xiao Wutian juga seketika berpikir bahwa mungkin saja Xiao Yan juga tidak akan bisa mengalahkannya. Xiao Wutian pada akhirnya hanya bisa kembali menutup matanya dan bersiap untuk menerima energi pedang yang sangat kuat ini. Begitu Xiao Wutian pada saat ini menghela nafas dan menutupkan matanya pada akhirnya ledakan seketika terjadi. Terdengar suara keras dan angin kencang pada saat ini segera menyapu ke sekitar. Sosok Xiao Wutian juga terpental, namun Xiao Wutian yang memejamkan matanya masih bisa merasakan vitalitas kehidupannya. Sosoknya tidak terkoyak oleh energi pedang seperti apa yang dirinya bayangkan. Sesaat kemudian terdengar suara keheranan yang melonjak di udara. Suara itu berasal dari sosok Taiksu yang sebelumnya melesatkan lesatan sinar cahaya pedang. Sosoknya berteriak, siapakah yang berani menghentikan energi pedang miliknya? Sosok-sosok dari Taiksu pada akhirnya seketika menatap ke sekitar. Sementara itu mata Xiao Wutian yang terpejam pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Wutian pun membuka matanya dan cahaya aneh pada saat ini bersinar di matanya yang keruh. Sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar menggelegar di langit ketika berteriak bahwa Taiksu benar-benar dancuk dan mereka mencari kematian. Suara ini seketika meledak di hati semua orang, begitu juga dengan Xiao Wutian. Xiao Wutian pada saat ini menatap ke udara di mana terlihat seorang pria berjubah hitam dengan memegang pedang besar. Rambut hitam si pria bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin di sekitar. Terlebih lagi setelah energi pedang yang dilesatkan berkali-kali menuju ke arah sosok-sosok yang terlihat lemah. Tampaknya bersamaan dengan ledakan sebelumnya sosok-sosok yang diserang pada saat ini sama sekali tidak terbunuh. Xiao Wutian tidak dapat mempercayai semuanya dan bergumam, mungkinkah ini sebuah ilusi yang disebabkan oleh emosi mendalam di ujung kematian? Xiao Wutian pada saat ini hanya bisa berdoa berkali-kali dan masih menantikan Xiao Yan hingga saat-saat terakhir. Sementara itu di sisi lain sepasang sayap hitam emas pada saat ini muncul di belakang sosok yang baru saja datang. Kecepatan sosok tersebut tiba-tiba meningkat menyebabkan ledakan sonik. Pedang raksasanya seketika terjatuh dengan keras ke kepala prajurit Taiksu yang sedang memegang pedang. Dengan cepat prajurit Taiksu itu juga seketika bangkit dan memblokir serangan dengan pedangnya. Namun sesaat kemudian pedang miliknya runtuh begitu bertabrakan dengan pedang berat besar. Pedang raksasa ini juga secara akurat mendarat di kristal berwarna merah di dada prajurit Taiksu. Seluruh tubuh prajurit Taiksu seketika melesat mundur, tetapi saat berikutnya, sosok yang memegang pedang berat pada saat ini melintas di belakangnya. Sosoknya menangkap pria Taiksu dan api pada saat ini berkobar langsung melonjak membakar sosok di dalam Void God Armor menjadi abu. Selanjutnya Void God Armor yang menggumpal menjadi cairan segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan sosok tersebut. Melihat adegan ini mata redup Xiao Wutian pada akhirnya berangsur-angsur meledak dengan cahaya terang. Segala sesuatu yang terjadi di hadapannya benar-benar tampak begitu nyata. Xiao Wutian pada akhirnya bergumam bahwa tampaknya ini bukanlah ilusi.
Tubuh dari Xiao Wutian pada saat ini gemetar dan sosoknya memandang ke arah sosok yang baru saja muncul dengan penuh ketidakpercayaan. Xiao Wutian menyadari bahwa sosok ini adalah sosok yang dirinya tunggu dan sosok ini adalah Xiao Yan. Xiao Yan dulunya hanyalah seorang junior yang dibantu oleh Xiao Wutian, tetapi pada akhirnya sekarang Xiao Yan benar-benar datang seperti dewa. Satu orang taiksu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Xiao Wutian pada saat ini benar-benar dihancurkan dalam sekejap oleh Xiao Yan. Sosok-sosok taiksu yang tersisa juga pada saat ini tertegun dan masih belum bisa bereaksi untuk sesaat. Mereka belum pernah menghadapi musuh seperti ini begitu mereka sampai di benua ini. Satu pukulan dari sosok ini benar-benar langsung mengenai titik vital mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang dan setelah beberapa saat, Void God Armor di tangan mereka segera mengembunkan senjata mereka masing-masing. Mereka pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat sosok-sosok yang melesat ini, Xiao Wutian pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Wutian menyadari bahwa sosok-sosok taiksu yang lainnya pada saat ini sedang menyebar ke kejauhan. Mungkin sosoknya pada saat ini akan segera kembali. Xiao Wutian pada akhirnya menggunakan jiwanya yang lemah untuk menyampaikan pesan kepada Xiao Yan. Xiao Wutian berkata bahwa ada lebih dari 7 orang di tempat ini. Xiao Yan seketika menoleh ke arah Xiao Wutian yang tampak terlihat sangat lemah. Xiao Yan pun segera menjentikan jarinya dan ledakan vitalitas yang kuat langsung dikirim ke tubuh Xiao Wutian yang akan roboh. Tubuh kurusnya yang hanya tersisa kerangka pada akhirnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang mengharukan. Melihat Xiao Wutian yang pada akhirnya dalam kondisi primanya, Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah sosok-sosok yang bergegas menyerang. Mata Xiao Yan terlihat dingin dan tegas dan Xiao Yan pada saat ini memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Menghadapi sosok-sosok yang meraung ke arahnya, sayap hitam emas di belakang punggung Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan tidak mundur melainkan maju mengambil inisiatif untuk menyerang sosok-sosok yang mengepung. Void God Armor pada ketujuh orang taiksu ini semuanya hanya memiliki satu kristal merah di dada masing-masing. Kekuatan mereka dapat dinilai dari jumlah kristal merah yang mereka miliki. Hanya satu kristal merah yang tidak mengandung banyak kekuatan keabadian. Selain itu Dewa Taiksu juga tidak terlihat di sekitar dan itu artinya mereka tidak memiliki persediaan dalam waktu singkat. Tentu saja akan mudah bagi Xiao Yan untuk menghabisi sosok-sosok Taiksu yang mengenakan Void God Armor generasi pertama ini. Terlebih lagi pertempuran yang Xiao Yan alami di alam sejati Xuan Yin memberi Xiao Yan pemahaman yang mendalam tentang Taiksu dan dengan jelas mengetahui kelemahannya. Dengan begitu maka ketujuh orang Taiksu bahkan pada saat ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bisa melawan Xiao Yan. Xiao Yan bergegas menuju ke satu-satu di antara mereka. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan helmnya pada saat ini dan Xiao Yan menghancurkan sosok-sosok dari Taiksu dengan mudah. Xiao Yan juga dengan sengaja menghindari dari memukul kristal merah di dada sosok-sosok Taiksu. Xiao Yan meninju dada atau kepala dari sosok-sosok Taiksu ini. Xiao Yan juga tidak menggunakan kekuatan klon yang dimiliki oleh Xiao Yan. Semua kekuatan yang Xiao Yan gunakan sekarang adalah kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Begitu menerobos ke langkah kedua keabadian Kaisar, tentu saja kekuatan fisik Xiao Yan juga telah meningkat. Kekuatannya menjadi lebih kuat dan Xiao Yan tidak memiliki tekanan untuk menghadapi Taiksu pada saat ini. Dengan keras beberapa kepala dari sosok Taiksu langsung meledak. Ada cacat akibat benturan yang terjadi di antara armor mereka semua. Api Xiao Yan juga pada saat ini segera melesat memanfaatkan cacat-cacat tersebut. Tubuh fisik sosok-sosok dari Taiksu di dalamnya pada saat ini tentu saja tidak mampu menahan jantung api milik Xiao Yan. Sehingga dalam waktu sekejap tubuh mereka pada saat ini benar-benar hancur.
Dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini hanya tersisa satu makhluk Taiksu yang mengambang di udara. Xiao Yan pada saat ini tidak terus menyerang. Xiao Yan juga telah mengumpulkan banyak Void God Armor ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah sosok Taiksu yang tersisa dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak berani menyerang, sosok pria Taiksu pada saat ini tampak terlihat sedikit arogan. Sosoknya berkata bahwa mereka semut sensi akan segera mengalami sesuatu di masa depan. Apakah mereka semua tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Xiao Yan pada saat ini mengabaikan sosok tersebut dan Xiao Yan pada saat ini segera membalikkan tubuhnya. Melihat Xiao Yan yang mengabaikannya, pria tersebut diam-diam merasa senang. Sosoknya pada akhirnya berniat untuk melarikan diri, namun sebelum sosoknya hendak bergerak, sebuah tangan pada saat ini mencengkam tembolok dari sosok tersebut. Terdengar bunyi klik di lehernya dan bersamaan dengan tersebut suara Xiao Yan seketika dengan tegas terdengar. Xiao Yan berteriak memerintahkan sosok yang baru saja muncul untuk jangan menghabisinya. Sosok yang pada saat ini mengambil tindakan tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa Cimi. Setelah kembali ke dunia sensi, Xiao Yan melepaskannya dari 9 peti mati di pagoda pemurnian. Menyegelnya pada saat itu benar-benar tidak terlalu berpengaruh bagi Xiao Yan. Oleh karena itu lebih baik jika Xiao Yan pada saat ini membiarkan jiwa Cimi keluar dan melakukan sesuatu. Jiwa Cimi juga mungkin tahu banyak tentang Taiksu dan dengan begitu jiwa Cimi akan bisa membantu Xiao Yan untuk menyingkirkan banyak sosok dari Taiksu. Sementara itu di sisi lain jiwa Cimi pada saat ini mengerutkan kening mendengar teriakan dari Xiao Yan. Sosoknya memegang kepala pria Taiksu. Jiwa Cimi pada saat ini tampaknya benar-benar merasa sangat bosan. Setelah dimarahi oleh Xiao Yan, sosoknya pada saat ini juga merasakan amarah di dalam hatinya. Dirinya pada akhirnya hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang dari Taiksu. Pada saat ini jiwa Cimi segera mencabut kepala dari tubuh sosok Taiksu. Jeritan yang menyakitkan juga pada saat ini datang dari balik armor sebelum akhirnya seketika menghilang. Melihat hal ini Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Xiao Yan memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukan oleh jiwa Cimi. Xiao Yan pada saat ini hanya berfokus pada pemandangan yang berada di sekitar. Xiao Yan mengerutkan kening begitu Xiao Yan melihat kehancuran yang berada di sekitar benua Doudi. Seluruh benua Doudi tampak hancur dan aura kematian pada saat ini benar-benar menyebar di benua yang rusak. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat segel di udara sebelum akhirnya Xiao Yan melepaskan Gou Yan. Gou Yan yang sedang menikmati waktu santai pada saat ini ingin marah, tetapi begitu melihat ekspresi Xiao Yan, Gou Yan pada saat ini seketika ciut dan hanya bisa terdiam sesaat. Gou Yan juga menyadari apa yang diinginkan oleh Xiao Yan pada saat ini dan cahaya biru segera menyebar dari matanya. Segel di udara pada saat ini seketika benar-benar langsung dihancurkan. Segel tersebut mengandung vitalitas dan darah yang agung dari banyak sosok-sosok dari benua Doudi. Wajah Xiao Yan seketika menjadi semakin suram begitu Xiao Yan mengetahui hal ini. Xiao Yan pun bergumam bahwa Taiksu tidak pernah melepas makhluk hidup apapun. Tampaknya di mata mereka semuanya adalah sumber daya. Xiao Yan menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih memprioritaskan sosok-sosok dari benua Doudi. Xiao Yan segera melonjakkan api keabadian untuk mengirimkan semua kehidupan dan darah ke tubuh semua orang yang masih hidup. Energi kematian secara bertahap menghilang di tubuh setiap orang. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini merasa sangat sedih melihat banyak mayat yang berserakan di benua Doudi karena memperjuangkan tanah kelahirannya.